Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi prakarya. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Soko Putri Diadisma, absen 25. Kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dan Produksi Kerajinan untuk Pasar Lokal. Yang pertama yaitu mencari ide produksi. Mencari ide produksi dapat dilakukan dengan curah pendapat. Setelah pasar sasaran ditentukan, jenis material dan teknik yang akan digunakan untuk membuat kerajinan, kamu dapat mencari ide produksi dengan menggunakan curah pendapat yang dilakukan dalam kelompok. Pada proses curah pendapat ini, setiap anggota kelompok harus berani mencurahkan pendapatnya masing-masing, pendapat yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Setiap orang berhak mengungkapkan pendapatnya dan setiap anggota kelompok wajib menghargai pendapat tersebut. Kemudian, jangan lupa mencatat ide yang muncul dan tuangkan dalam sketsa. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati, nomor absen 1. 2. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat kerajinan untuk pasar lokal. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional. Lalu tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadine Zainul Rohmah, absen 18, kelas 12, MIPA 4. 3. Prototyping atau studi model dan penentuan desain akhir. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Selanjutnya, produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, dan sebagainya. Selanjutnya, penentuan desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi dan evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Perkenalkan, nama saya Mika Intanirung Nugrahaning Tias, nomor absen 14. Produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses produksi terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama, pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. 2. Pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material dapat dibedakan menjadi 2, yaitu material solid dan tidak solid, atau lembaran dan serat. 3. Perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri dari beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan produk seperti lem, paku, benang tali, atau teknik sambungan tertentu. 4. Finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk masuk ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. 5. Metode produksi dan keselamatan kerja. Pertama, produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern, tapi metode modern lebih banyak digunakan karena pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Yang kedua, kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3. Apa sih K3 itu? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Yang ketiga, sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 10. Nomor 6. Kemasan. Kemasan memiliki 3 poin penting. Yang pertama,
Kemasan produk kerajinan memiliki beberapa fungsi, seperti melindungi produk dari benturan, cuaca, serta memberikan kemudahan dalam membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dari produk tersebut. Nomor 2, fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat agar dapat menambah daya tarik dari produk tersebut. Nomor 3, tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer, tetapi setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan di dalam produk, serta menggambarkan karakter yang sesuai dengan target sasaran kita. Pada produk fungsional dibutuhkan keterangan cara penggunaan produk. Keterangan cara penggunaan ini dapat dituliskan atau digambarkan pada label produk.